Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu Nur Hazriza. Kalian bisa panggil dengan Ibu Ica. Selamat datang di kelas pendidikan agama Islam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Pada bab 4 dengan tema saling menasehati dalam Islam dengan cara berkhutbah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengetahui tata cara berkhutbah. Siswa dapat mengetahui pelaksanaan berkhutbah dan siswa dapat mempraktekkan khutbah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan panduan bagaimana cara menjadi seorang khotib. Tentunya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian khutbah, yang kedua syarat khotib, yang ketiga syarat dua khutbah, yang keempat rukun khutbah, dan yang terakhir sunnah khutbah. Mari kita belajar bersama-sama. Apa itu khutbah? Khutbah itu berasal dari kata bahasa khotoba yaktubu khotbatan, yang berarti ceramah atau pidato yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah orang Islam dengan syarat dan rukun yang berkaitan langsung dengan sah atau tidak sahnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Contohnya, khutbah yang dilakukan sebelum sholat itu namanya dengan khutbah Jumat. Contoh lagi, khutbah yang dilakukan sesudah sholat itu misalnya seperti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Dan contoh khutbah yang tidak sama sekali berkaitan dengan sholat yaitu khutbah nikah. Hal-hal yang harus dimiliki seorang khotib: yang pertama, harus memahami akidah yang soleh atau benar sehingga tidak menyesatkan orang lain. Yang kedua, harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian harus mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Yang keempat, harus seseorang yang soleh, mengamalkan ilmunya dan tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Syarat khotib. Itu ada 4 yang harus dimiliki. Pertama, seseorang itu harus beragama Islam. Dan yang kedua, seseorang itu harus balik. Yang ketiga, seseorang harus berakal sehat, tidak gila. Dan yang keempat, seseorang itu harus mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah mencakup khutbah dilaksanakan sesudah memasuki waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah dilaksanakan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Rukun khutbah ada 6. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya sunnah khutbah ada 6. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah harus jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca
surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Baik, anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan mempelajari tentang mempraktekkan cara berkhutbah dan ibu akan memberikan contoh untuk berkhutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah salat Jumat, saya menghimbau pada diri saya sendiri dan mengajak para hadirin salat Jumat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia, saudaraku seiman. Dan hari Jumat termasuk hari yang mustajab. Dua buah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, riwayat Muslim yang berbunyi, waktu mustajab itu pada saat khotib duduk di khutbah yang kedua sampai diiqomahkan sholat Jumat. Yang kedua, riwayat An-Nasi, kata Nabi SAW, Jumat itu ada 12 waktu dari subuh hingga maghrib. Tidak ada seseorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dijabah, dan perbanyaklah doamu agar bisa dapat waktu yang mustajab habis asar hingga terbenamnya matahari. Maka hadirkanlah hati dan pikiran kita, semoga diberikan waktu yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mengijabahkannya doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dapat kita simpulkan bahwa khutbah bermakna memberi nasihat agama dengan kegiatan ibadah. Orang yang memberikan khutbah disebut khotib. Lalu, seorang khotib sebelum menaiki mimbar, pastikan sudah memahami rukun khutbah, syarat khutbah, dan sunnah khutbah. Hanya khotiblah yang dapat berbicara ketika khutbah berlangsung. Yang lainnya wajib mendengarkan khutbah hingga selesai. Dan perlu diingat bahwa khutbah wajib dilakukan oleh seseorang muslim, yaitu laki-laki. Bagaimana Nana Ibu? Mudah kan pembelajaran khutbah pada hari ini? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah pantun untuk kalian semua. Jika kita pergi ke pasar, jangan lupa untuk berlabuh. Jika kita ingin pintar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.